Ya, selamat malam. Halo, ya. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Senang sekali ya. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi malam hari ini, Pak, dengan maaf. Ya. Senang sekali kita bisa bertemu malam hari ini ya. Hari ini saya akan mengajak untuk teman-teman supaya kita kembali lagi mendengarkan satu peristiwa ya, satu peristiwa yang mengharukan ya, yaitu kisah perjalanan seorang hamba Tuhan yang notabene ya memang yang notabene adalah kakak saya sendiri. Tetapi walaupun demikian, dia mempunyai perjalanan hidup yang indah sekali bersama dengan Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan saja ya kesaksian dari Ibu Yani. Saya persilakan. Ya. Halo, shalom, selamat malam. Saudara yang kekasih, puji nama Tuhan kita bisa ketemu lagi ya. Ya, saudara, saya ingin memperkenalkan diri, mungkin sebagian sudah tahu ya, nama saya Pendeta Suryani Pantau ya. Jadi Pantau itu dari suami, tapi marga saya itu Watimena ya, Watimena. Nah, saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Jadi saya ini dari keluarga di mana papa saya waktu mama saya menikah itu mereka dua agama ya. Papa saya sebenarnya juga dulu itu adalah Muslim juga waktu masih muda. Karena mamanya itu orang Banten dan kakek dari nenek saya itu ada orang Mesir. Jadi orang Mesir. Dan mereka itu adalah imam besar di daerah Banten di sana ya, satu masjid yang besar. Dan papa saya waktu masih kecil itu memang Muslim, tetapi dia tinggal dekat gereja dan dia sering sekali mendengar lagu setiap hari Minggu, mendengar orang nyanyi di gereja, dan dia sangat tertarik sekali dengan lagu-lagu gereja. Nah, waktu zaman dulu itu kan gereja itu besar-besar, dia punya jendela. Dia duduk di bawah jendela, dia dengar. Jadi setiap setiap hari Minggu dia dengar, dan akhirnya pendeta gereja situ melihat, Nyong, kata Nyong, kenapa tidak masuk saja? Nah, tapi papa saya tidak mau. Dan akhirnya lewat pendeta ini papa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian menikah dengan mama saya. Karena papa saya berlayar dan menikah di Riau ya, di Riau waktu itu, karena mama saya memang orang Riau. Dan nenek saya itu campur Malaysia. Nenek saya itu juga orang yang cukup fanatik ya, pernah naik haji 2 kali. Jadi memang keluarga Islam yang sangat taat ya beribadah. Nah, waktu menikah dengan papa saya, jadi mereka menikah secara Islam. Jadi waktu mau menyebutkan 2 kalimat syahadat, papa saya sebutkan itu, tetapi pada waktu bilang tiada rasul ya, rasul ya gitu ya. Tapi Rasulullah, Muhammad Rasulullah, tetapi papa saya menyebutkannya Isa Rasulullah. Jadi pelan-pelan dia sebutkan, aku bersaksi tidak ada Allah lain ya, dan tidak ada Rasul selain Rasulullah. Jadi Isa Rasulullah. Dia sebut pelan-pelan, jadi tidak ada yang dengar rupanya. Jadi dia pikir ya, dia tidak menyangkal Tuhan Yesus ya. Dan perjalanan pernikahan rumah tangga papa saya mama saya cukup luar biasa. Hingga papa saya mungkin karena mendua hati seperti itu dihajar Tuhan luar biasa.
Ya, dari yang tadinya ada, yang tadinya ekonomi oke, dan akhirnya sampai betul-betul papa saya sakit dan kami betul-betul hidup ya, miskin lah ya, miskin. Tetapi puji Tuhan akhirnya papa saya berangkat berlayar lagi. Nah, waktu itu saya nenek saya masih kecil, saya masih SD. Masih SD, dan nenek saya itu sering ajak saya ke surau. Dan saya diajar ngaji. Tapi kalau papa saya pulang dari belayar, saya dibawa ke gereja. Jadi saya ikut sekolah minggu. Jadi saya itu bingung yang mana ya. Ya, jadi tapi pada waktu mama saya mau melahirkan adik saya yang terakhir, adik saya yang bungsu tahun 1971 kalau tidak salah ya. Nah, waktu itu mama saya pendarahan dan bleeding ya, bleeding banyak sekali darah. Karena di daerah kecil, di pulau kecil, dokter cuma satu, jadi dokter itu sedang mengoperasi. Jadi secara manusia betul-betul tidak ada pertolongan lagi. Tetapi karena mama saya sering sekali mendengar tentang Tuhan Yesus dari papa saya, dan papa saya berdoa sungguh-sungguh supaya mama saya bertobat kepada Yesus. Jadi ketika mama saya mengatakan badannya sudah dingin semua, tetapi dia masih masih ada pikirannya jalan. Dia bilang, Yesus, kalau engkau itu betul-betul Tuhan, tunjukkan mukjizatmu. Saya mau hidup. Tiba-tiba nenek saya langsung ke dapur, ambil jeruk nipis, dia potong 2, dan kemudian dia bungkus dengan kain dan dia taruh di kayu bakar, dibakar ya, maksudnya dibakar. Dan kemudian baru ditaruh panas-panas, ditaruh di ulu hati mama saya. Dan mama saya pelan-pelan ada hangat, dan puji Tuhan akhirnya dia bisa kuat, dan beberapa hari kemudian dia sudah bisa sehat kembali. Dan dia lihat, wah, berarti Tuhan Yesus ini benar-benar Tuhan. Ya. Mulai saat itu dia mulai baca Alkitab. Dia baca Alkitab dari Kejadian sampai ke Wahyu. Dari Wahyu Kejadian lagi. Terus-menerus baca. Dan akhirnya dia menemukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, waktu itu saya masih Muslim. Ya, saya di Muslim. Antara saya ke sekolah minggu kalau papa saya datang pulang belayar, tapi lebih banyak saya di rumah dengan nenek saya. Jadi saya diajar ngaji dan sebagainya ya, dari kegiatan dengan nenek saya. Nah, rupanya Tuhan berbicara kepada mama saya dan dia mendengar suara. Berangkat pergi ke Jakarta, sekolah Alkitab. Mama saya tuh nggak ada ide sekolah Alkitab itu bagaimana. Dan akhirnya mereka pindah ya. Kami pindah dari Riau itu tahun 1974. Jadi sudah lama sekali. Waktu itu saya sudah tamat SD. Sudah tamat SD dan masuk di Jakarta. Mama saya sekolah Alkitab di Jakarta. Tetapi saya bingung. Ya, saya antara Islam dengan Kristen ya. Tetapi waktu mama saya membawa saya ke satu kebangunan rohani, dan akhirnya saya bertobat. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan luar biasa Tuhan itu bekerja dalam hati saya. Saya waktu SMP saya sudah mengajar sekolah minggu. Ya, saya mengajar sekolah minggu dan saya kemana-mana saya bagi traktor. Saya selesai SMP saya masuk SMA. Ya, SMA di SMA Negeri 13 ya di Jakarta Utara. Saya duduk, saya lihat ada gelandangan di jalan, saya duduk, saya beritakan Injil. Dan kemanapun saya pergi,
saya memberitakan Injil. Dan memang ada beberapa yang dari Muslim juga percaya lewat kesaksian hidup saya. Nah, saudara, setelah itu saya tamat SMA, sebenarnya saya mau kuliah umum, tetapi Tuhan memanggil saya untuk masuk sekolah Alkitab. Jadi saya masuk sekolah Alkitab di Jakarta, ya di STI Inalta. 2 tahun kemudian saya lanjut lagi ke Filipina. Saya lanjut ke Filipina, ya, saya lanjut di sana, ya, sambil kuliah, belajar. Saya juga kalau weekend saya menyiar radio di FEBC. Nah, itu adalah radio internasional khusus untuk penginjilan yang disiarkan 53 bahasa. Setelah dari Filipina, saya kemudian lanjut ke Amerika. Ya, hanya 1 tahun ambil kelas intensif. Setelah itu tahun 86 saya kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta melayani, saya mengajar, saya mulai mengajar di sekolah Alkitab, dan juga mulai membangun gereja dan gembala sidang, ya. Nah, tahun 1987 suami saya bilang seperti ini kepada saya. Sepertinya kita dipanggil untuk melayani di Kalimantan. Saudara, memang saya awal-awal akhir-akhir tahun 80-an, ya, saya pernah ke Kalimantan. Dan saya masuk ke pedalaman-pedalaman dan tidak pernah kepikir bahwa suatu kelak saya akan tinggal di sana selama 12 tahun menjadi misionari. Tapi waktu suami saya bilang kita akan tinggal di sana, saya seperti mendengar petir di siang bolong, ya. Dan saya tidak mau tinggal di sana, karena saya berpikir bagaimana itu daerah pedalaman sekali, nanti bagaimana anak saya sekolah, bagaimana nanti saya, padahal saya sudah melayani, sudah mengajar di sekolah Alkitab. Setiap tahun ketika mahasiswa diutus, saya juga salah satu yang mengutus mereka. Tapi ketika saya mau diutus, saya mikir 7 keliling. Ya, karena mungkin takut diutus saya. Jadi saya tidak jawab pertanyaan suami saya apakah mau di sana. Saya diam saja, karena saya takut tinggal di sana. Tetapi saya juga tidak bilang tidak, karena saya takut Tuhan. Karena kalau saya bilang tidak, kalau itu kehendak Tuhan, jadi saya diam. Berapa lama saya diam? 3 tahun. Jadi saudara, lama sekali suami saya menunggu jawaban. Tetapi sebenarnya ketika saya diam itu, saya berdoa. Rupanya Tuhan mengingatkan saya. Waktu saya di Filipina, saya ambil misi. Dan ketika saya membaca Alkitab, saya baca bagaimana Tuhan mengusir setan orang yang di Gerasa. Nah, ketika dia sudah sembuh, dilepaskan dari legion, dia ingin mengikuti Yesus. Tuhan Yesus bilang, pulang ke negerimu dan ceritakan apa yang aku telah buat. Karena waktu itu saya merencanakan waktu di Filipina, saya ingin ke Afrika. Dan saya ke Afrika atau ke Cina untuk menjadi misionari. Tapi setelah saya pulang ke Jakarta, saya melupakan semua apa yang keinginan saya untuk jadi misionari. Bahkan saya pernah berpikir juga, saya ingin melayani di pedalaman. Tapi karena sudah enak untuk di Jakarta, saya tidak mau. Tetapi setelah saya berumur selama 3 tahun, Tuhan mengingatkan saya itu. Pas 3 tahun suami saya mendapatkan satu surat.
Karena suami saya itu sekolah musik di Filipina, dan dari sekolahnya akan mendirikan sekolah bertaraf internasional di Taiwan. Dan ditawarkan 7 beasiswa se-Asia, ya, dengan beasiswanya $16. Ya. Dan itu kelas dunia secara musik ya. Dan dia tawarkan kepada saya, dia tanya, ini ada surat tawaran untuk dapat beasiswa. Ini se-Asia hanya 7 dan termasuk dia. Lalu saya karena sudah berdoa 3 tahun, dan saya setiap kali saya berdoa, saya lihat hutan, saya lihat sungai-sungai, dan saya tahu Tuhan tahu saya ke Kalimantan. Lalu saya bilang oke, saya bilang gitu, kita kan mau ke Kalimantan. Jadi suami saya kaget, benar. Ini enggak rasa rugi. Ini kelas dunia loh. Ya, ini memang menjanjikan sekali. Sedang di Kalimantan mungkin kita tidak ada gaji. Kita mungkin hidup sederhana. Tapi saya bilang iya, Tuhan, iya kita pilih Kalimantan. Kita ke Ngabang di Kabupaten. Dan akhirnya kami mempersiapkan diri selama 6 bulan, kami pergi ke sana. Waktu itu anak saya yang kecil 9 bulan, yang perempuan. Dan yang besar itu 2 tahun setengah. Nah, di sana kami betul-betul diutus dan betul tanpa gaji. Dan itu kehidupan yang sangat saya belajar bagaimana bergantung sama Tuhan. Nah, saudara, peristiwa 1 tahun ya, 1 tahun setelah di sana, kami bergumul, kami hanya melayani saja dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kemudian Tuhan bilang sama saya, dan selalu berbicara di dalam hati saya, I will do a new thing. I will do a new thing. Saya bilang, Tuhan mau lakukan apa? Terus Tuhan bilang, start from woman. Mulai dari wanita. Dan akhirnya saya minta teman saya untuk memperkenalkan, ada 13 denominasi di Ngabang sana. Saya perkenalkan bahwa saya pendeta, bagaimana kalau kita membangun persekutuan doa. Karena daerah situ betul-betul sangat memprihatinkan sekali. Karena bekas perang Dayak dan Madura. Dan kalau jam 4 sore dan 5 sore itu tempat itu sudah sepi sekali. Dan toko-toko sudah tutup. Dan banyak sekali demo. Dan anak-anak di sana saya lihat anak-anak malas sekolah. Dan kalau hari tahun baru ya, ngebut, dan banyak yang meninggal juga, mabok-mabok. Kalau saya masuk ke desa-desa yang saya buat KKR, yang itu cuma orang-orang tua. Dan anak-anak muda hanya di luar saja. Jadi saya pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak selamatkan anak-anak muda di sini, lebih baik saya mati saja. Dan saudara, kemudian apa yang jadi? Tuhan itu membuat satu perubahan yang sangat luar biasa. Dan itu dimulai, akhirnya kami membuat persekutuan doa wanita. Kami mulai berdoa. Kami menangisi kota. Kami mengelilingi kota. Dan kami bilang, Tuhan, kami mau supaya gubernur Kalimantan itu adalah gubernur dari Kabupaten Landak. Karena 35 tahun diperintah oleh gubernur oleh orang Kedar. Dan puji Tuhan akhirnya gubernur dari Landak itu Cornelis 2 periode. Kami juga berdoa, Tuhan, di Landak ini ada universitas, ada sekolah unggulan. Kami minta supaya ada rumah sakit bertaraf internasional. Dan semua yang kami doakan, semuanya terjadi. Puji nama Tuhan. Pada waktu itu saya bisa melihat bagaimana badan misi dari mana-mana datang ke Ngabang. Ya, mereka bikin training, pelatihan.
dan perubahan yang sangat luar biasa. Nah, saya mau saksikan juga, sebelum 1 tahun saya tinggal di sana. Jadi ada orang-orang bilang gini sama saya, ya ada orang-orang bilang gini sama saya, bahwa Bu, biasanya di sini orang-orang itu senang sekali untuk nguji ilmunya tinggi atau enggak. Nah, sering bilang begitu. Oh ya, iya katanya. Nah, satu ketika karena tadi saya bilang kami di sana diutus ya, kami staff supporting, jadi saya membuat rempeyek. Jadi saya buat rempeyek dan saya taruh di toko-toko. Mulai dari 1 toko, 7 toko, dan akhirnya sampai 40 toko yang saya taruh rempeyek-rempeyek itu. Nah, pada waktu pagi saya saat teduh, ya waktu saya saat teduh, saya baca firman Tuhan dari Lukas pasal yang bukan Lukas, Markus pasal 16. Ya, tanda-tanda ajaib akan menyertai ya. Kamu akan minum racun, kamu akan digigit kalajengking, gigit ular, tapi tidak apa-apa. Nah, saudara, kemudian saya dapat baca Alkitab lagi bagaimana Paulus kemudian karam dan di Sungai Malta, di Pulau Malta, dan kemudian dia digigit ular juga. Nah, itu ayat, saudara, selama 2 minggu terus berbicara kepada saya. Saya masak, saya ke pasar bawa mobil, selalu bilang, kamu akan digigit ular, tapi kamu tidak apa-apa. Kamu akan digigit ular, tapi kamu nggak apa-apa. Nah, saudara, apa yang jadi, saudara? Saya ingat itu tanggal 17 Februari tahun 2001. Ya, 2001. Dan waktu itu saya pulang belanja untuk semua bahan-bahan bikin rempeyek, dan saya bawa mobil, saya nyetir, dan pada waktu saya nyetir itu suara bilang lagi, kamu akan digigit ular, tetapi kamu tidak apa-apa. Nah, setelah sampai di rumah, ya, suami saya ada tamu, dia di ruang tamu, dan saya di dapur. Nah, rumah itu rumah panggung, jadi saya pakai celana pendek. Jadi saya bilang permisi, saya mau lem plastik itu rempeyek ya, jadi saya mau lem itu, dan saya duduk di jongkokan. Tetapi aneh, saya lihat di kaki saya ada butiran darah, Saya bilang, ini butiran darah dari mana ya? Saya ambil kayu, saya gitu ya. Kemudian timbul lagi butiran darah, itu sampai 3-4 kali butiran darah itu keluar. Saya bingung, ini darah dari mana? Saya bingung ya. Kalau digigit nyamuk, kenapa jadi butiran darah seperti ini? Kalau butiran darah itu kan seperti ditusuk. Jadi saya karena saya tidak peduli, jadi saya asik. Tapi kaki saya sebelah kiri itu kok dingin-dingin gitu. Saya pikir angin dari bawah kolong rumah ya. Kemudian menjalar. Saya pikir itu angin. Setelah saya lihat ternyata ular itu yang di sebelah kaki kiri saya itu sudah melilit-lilit ya, dan saya langsung berdiri, saya sepakkan tapak kaki saya berteriak, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, ular, saya bilang gitu ya, ular. Dan kemudian suami saya dan tamunya juga ke dapur, dan ular itu diambil, dan tetangga saya mulai berdatangan, mereka mulai bisik-bisik ya, itu tetangga saya 10 menit mati digigit ular seperti itu. Ada yang bilang, iya, tetangga saya 30 menit paling lama mati. Dan ular itu, saudara, ketika saya tepis dengan kaki saya, dia melingkar begini ya, dan akhirnya dibunuh. Nah, saudara, itu saya ingat sekali ya. Tapi saya sama sekali tidak takut, karena Tuhan sudah bilang bahwa kamu akan digigit ular, tapi kamu nggak apa-apa. Nah, apa yang terjadi, saudara, sampai hari ini saya selamat, puji nama Tuhan, dan tidak pergi ke dokter. Nah, saudara yang kekasih, kemudian apa yang jadi? Ya, apa yang jadi? Minggu depannya, suami saya juga pas waktu ada di waktu di teras, dia pakai sendal. Dia pikir itu dia injek kadal, ternyata ular ya, ular juga ya. Ular tanah yang berbisa. Dan anak saya juga sedang tidur, tiba-tiba ada seperti lipan yang begitu besar. Padahal itu bukan di kampung-kampung Mama, itu di kotanya ya. Kemudian ada lipan yang sudah biru ya. Nah, saudara, kemudian ada beberapa kali didatangin ular. Nah, yang punya rumah itu dia bilang, kami nggak pernah masuk ular di rumah itu. Mereka bilang, ibu itu dibikinin orang, itu utusan, itu masa sih, saya bilang, saya mana percaya hal yang seperti itu. Iya sih, masa sih, saya bilang gitu.
Kemudian saya tanya sama Tuhan, apa benar kata orang-orang ini? Nah, saudara, kalau memang benar, Tuhan tunjukkan siapa orangnya gitu ya. Dan benar saudara, saya ditunjukkan ya, saya ditunjukkan wajah satu orang ya, satu orang, dan akhirnya itu rupanya setiap hari saya belanja di toko itu ya, di toko itu ya. Dan saya tidak menyangka itu yang wajah yang saya lihat. Jadi besoknya saya belanja lagi ke dia, dan dia tidak berani melihat muka saya. Dia tidak berani melihat muka saya ya. Tapi puji Tuhan beberapa tahun kemudian, dia terima Tuhan Yesus. Jadi saudara, luar biasa. Jadi kami tinggal di Kalimantan Barat itu selama 12 tahun. Ya, saya membangun jaringan doa, ya, jaringan doa ibu-ibu, jaringan doa wanita, mulai dari Ngabang dan akhirnya sampai ke beberapa provinsi untuk pulau, maksudnya Kalbar. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah 12 sampai 12 tahun, kami balik lagi ke Jakarta. Jadi suami saya bilang kita harus kembali lagi ke Jakarta, dan akhirnya kami kembali lagi ke Jakarta. Dan Tuhan itu luar biasa ya. Setelah saya kembali di Jakarta, kemudian rupanya pengalaman saya di Kalimantan itu adalah satu sekolah buat saya. Bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa dalam hidup saya ya. Waktu saya melayani di sana, dan kalau saya flashback, kok saya bisa. Saya pernah jalan kaki 4 jam ya, dan masuk pedalaman-pedalaman, naik motor dengan keadaan jalan yang sangat luar biasa. Jatuh dari motor itu sudah nggak kehitung waktu kami pelayanan di kampung ya. Kemudian bisa naik speed yang melawan arus ya, yang ada riam-riamnya. Dan kemudian kalau sudah sampai di tempat yang riam-riamnya banyak itu, kami harus nepi di pinggir, dan kami harus jalan di tebing-tebing itu, yang tebingnya itu hanya kecil saja, dan kemudian di bawah itu sudah air yang bergolak ya. Dan kami pegang akar-akar kayu, dan itu yang saya lakukan di sana. Ya, selama 12 tahun ya, saudara, masuk ke pedalaman-pedalaman dan melayani juga. Puji nama Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dan sekarang Kota Ngabang juga sudah diberkati dan sudah mengalami begitu banyak kemajuan yang luar biasa sekali juga ya. Sekarang ini kalau saya mendengar ya, UPH dan beberapa sekolah universitas dan juga ke Jogja, banyak sekali sekarang anak-anak pemuda-pemuda dari Kalimantan Barat dan Ngabang ya. Jadi doa kami dari jaringan doa wanita dijawab oleh Tuhan. Dan saya melihat memang kemajuan luar biasa, yang tadinya tempat itu ya tidak dipandang sebelah mata, tetapi justru tempat itu menjadi barometer dari Kalimantan Barat. Itu luar biasa sekali. Dan rumah sakit yang pernah kami doakan supaya di situ ada rumah sakit bertaraf internasional, dan juga didirikan beberapa hektar, mungkin 9 hektar atau 10 hektar. Ya, itu luar biasa. Saya rasa itu saja dulu pengalaman saya. Dan sekarang saya kembali lagi ke Jakarta, dan saya melayani Tuhan. Tuhan membawa saya dari satu tempat ke tempat, dan juga melayani. Sekarang saya menjadi mentor untuk Pulau Kalimantan dari jaringan doa, dan saya melayani juga di My Home. Ya, itu saja, Ibu Umi. Ya. Ya, ya, terima kasih Ibu Yani ya, kesaksiannya begitu indah ya buat kita semua. Satu hal yang menjadi pelajaran kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa hidup kita ini haruslah kita pakai untuk melayani Tuhan ya. Apapun yang terjadi, karena Tuhan telah mengasihi Bu Yani. Oleh sebab itu terlihat sekali bahwa Ibu Yani menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan totalitasnya betul-betul di dalam Tuhan ya, hanya hidup untuk Tuhan. Jadi dia mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya, dan dia hidup dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah memimpin dia, sudah memanggil dia sejak dari awal ya,
sejak dia masih kecil, lalu Tuhan memanggil dia untuk sekolah Alkitab, Tuhan yang membimbing dia kemanapun dia berada gitu ya. Ya, terima kasih ya Ibu Yani. Terima kasih untuk kesaksiannya, luar biasa sekali ya. Kita mengucap syukur untuk itu. Dan Ibu Yani, yang menjadi pertanyaan kita dan pertanyaan saya adalah sekarang ini bagaimana pendapat Ibu Yani mengenai fenomena yang sedang terjadi di Indonesia selama ini, sekarang ini, karena saya melihat ya banyak gonjang-ganjing ya, yang ada buku dari siapa tuh Bapak Ustadz Yahya Waloni, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu semua bakalan masuk neraka gitu. Ya, kalau boleh Ibu Yani memberikan pendapat ya mengenai orang Kristen yang masuk neraka. Ya. Iya, saudara, kalau kita melihat ya, bukan hanya orang Kristen, semua manusia sebenarnya sudah jatuh dalam dosa. Ya, Alkitab mengatakan semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, nah, tetapi yang mengatakan bahwa orang Kristen semua masuk neraka, itu tidak betul ya. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada beberapa ayat ya, jaminan Tuhan Yesus itu ya. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3:16 jelas itu mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Allah itu luar biasa sekali ya. Jadi mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia harus menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, itu untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada kepastian hidup yang kekal. Jadi bagi mereka yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ya, jadi kita yang orang Kristen ya kita tahu ya bahwa apa yang ditulis oleh orang-orang luar dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa orang Kristen itu nggak masuk surga gitu ya. Justru ada kepastian yang lebih heran lagi ya di dalam Tuhan ya. Justru kita orang-orang Kristen itu justru mendapatkan kepastian yang benar-benar pasti. Yes. Ya dan amin akan keselamatan kita. Ya, Ibu Yani, bisakah Ibu Yani menceritakan bagaimana kenapa kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus? Ya, kita melihat di sini ya kenapa hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat dari pertama bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa ya. Dan firman Tuhan mengatakan berkata kepada kepada manusia yang pertama, jangan kau makan buah itu ya, ketika kamu makan buahnya maka kamu akan mati. Dan itu dapat kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Ayat yang ke-17, sebentar ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kemudian kita melihat kok dia nggak mati ya. Nah, mati di sini adalah terpisah. Jadi roh Allah terpisah dengan roh manusia. Nah, kita tahu ketika manusia diciptakan ya, kemudian di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 di situ, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ya, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi saudara, hanya manusia yang hembusin nafas Allah, yaitu roh Allah. Itu artinya saudara, ada roh Allah di dalam roh manusia.
Nah, ketika manusia berdosa, roh Allah itu pergi dari manusia. Jadi artinya mati di sini mati terpisah dari roh Allah. Tidak ada kehidupan roh Allah di dalam diri manusia. Nah, kemudian kita melihat inilah yang mengakibatkan karena tidak ada roh Allah, karena tidak ada Allah di dalam hidup manusia, inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam, manusia berbuat kesalahan dan dosa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Manusia di sini akhirnya karena mereka sudah makan buah itu dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, ya mereka telanjang dan akhirnya mereka mengambil daun-daunan dan berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi kemudian Tuhan kemudian memotong seekor binatang dan akhirnya mengambil kulit binatang itu untuk membuat menutupi ketelanjangan mereka. Nah, saudara, kita lihat di sini usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan mereka itu tidak berguna, ya, hanya dari daun-daun, tetapi ada darah yang tertumpah. Ini sebenarnya menunjukkan kepada darah Yesus untuk penebusan dosa. Ini adalah sifat substitusi, itu adalah sifat dari pengganti, ya. Sifat dari pengganti bagaimana untuk menutupi dosa ini harus ada korban darah. Dan kemudian juga di dalam Kejadian pasal yang ketiga kita melihat di dalam ayat yang ke-15, Kejadian 3 ayat yang ke-15 berkata demikian. Kejadian 3 ayat yang ke-15, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Jadi Tuhan berkata kepada ular, ya, bahwa dia akan mengadakan permusuhan antara ular dengan perempuan ini dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dan di sini dipakai kata keturunan dari perempuan. Itu hanya pakai keturunan perempuan. Itu dipakai kata zera, ya. Itu adalah benih tunggal dari perempuan. Nah, siapa yang lahir hanya dari perempuan? Itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dan di sini dikatakan bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan si ular. Dan ini nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus, bahwa kita lihat di sini bahwa dari keturunan perempuan inilah, dari benih perempuan inilah datang yang namanya Tuhan Yesus, yang namanya Yesus yang akan meremukkan kepala si ular. Nah, kita melihat di sini kenapa harus Yesus datang. Ada orang berkata demikian, ya, ada orang berkata demikian, kok repot-repot banget, ya, kok repot-repot banget Tuhan Yesus harus datang merendahkan diri, menghina dirinya sendiri menjadi manusia, ya. Kenapa dia yang maha kuasa, kenapa dia Tuhan enggak langsung ampuni saja? Jadi kalau orang berbuat dosa, ya ampuni saja. Nah, saudara, dosa itu enggak segampang itu, saudara, ya. Itu enggak segampang itu. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini sudah berbuat dosa. Ada orang berkata demikian. Kan yang berdosa Adam. Yang berdosa Adam, kenapa kita yang kena? Nah, saudara, kita melihat di sini Adam itu mewakili untuk semua orang. Ya, secara judicial dia mewakili perwakilan dari semua orang. Itu, tetapi secara perbuatan apa yang dibuat oleh Adam itu juga yang kita buat. Sekarang saya mau tanya, apakah tidak ada yang saudara tidak berdosa, ya? Semuanya berdosa, ya. Kita lihat apa yang Adam buat, kita berbuat. Kalau kita menyangkal bahwa kenapa dosa karena Adam, kemudian kita juga kena juga berdosa. Nah, saudara, jelas bahwa kita lihat di sini jelas bahwa apa yang dilakukan Adam itu juga dilakukan oleh kita. Nah, kemudian kita melihat di sini dosa itu di sini bukan hanya merenggut kita, ya, merenggut kita dari dari persekutuan dengan Tuhan, tetapi membuat kita juga terhukum. Upah dosa itu adalah maut. Maut itu adalah benar api neraka, terpisah dari Allah, kebinasaan. Dan kemudian Alkitab juga mengatakan tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Jadi semuanya tidak ada yang berguna. Apapun yang kita buat, bagaimanapun, ya bagaimanapun, tetap keberadaan kita ini orang berdosa.
Jadi tidak mungkin dengan amal perbuatan kita ini bisa kita membawa kita kepada kerajaan surga. Oleh sebab itulah, karena tidak mungkin manusia itu dapat menyelamatkan dirinya, Yesus harus datang menjadi daging. Ya, begitu ya. Ya sekali ya, pernyataan atau penjelasan dari Ibu Yani untuk kita sekalian ya. Jadi memang tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya. Semua orang yang menolak Yesus akan tidak selamat, gitu ya. Ya, saudara-saudara, ini kita ada satu pertanyaan nih, Ibu Yani ya, dari komen yang masuk dari Supriyadi. Dia bilang begini, kok Ibu bilang yang menuhankan Yesus resiko tanggung penumpang. Gimana Bu ya? Ya, siapa bilang menuhankan Yesus, apa namanya? Kita nggak menuhankan Yesus, tapi memang Yesus adalah Tuhan ya. Kita tidak menuhankan Yesus, tapi memang Dia adalah Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, mari kita melihat jelas di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu di situ katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu Allah. Nah, kita lihat pada waktu penciptaan ya, pada waktu penciptaan Allah itu hanya lewat firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Ya, ketika Tuhan Yesus menjadi daging, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, itu bukan berarti bahwa kealahannya hilang. Ya, Dia hanya memakai tubuh manusia, tetapi Dia adalah Allah itu, karena Dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, kita melihat ketika Tuhan Yesus masih di dunia ini, ya, kita melihat di sini Dia Maha Tahu. Banyak kali dalam beberapa peristiwa orang hanya berpikir ya, ketika pada waktu di Kapernaum, ada orang membawa seorang yang lumpuh ya, kemudian dari atas dia turunkan, kemudian dia katakan dosamu telah diampuni, ya dosamu telah diampuni. Dan kemudian ada orang berkata, siapa dia kok bisa mengampuni dosa ya. Nah, saudara, Tuhan langsung tahu apa yang mereka pikirkan, dan akhirnya Tuhan Yesus katakan berjalanlah, maka berjalanlah. Jadi saudara, Tuhan itu ya, kita melihat sifat-sifat kealahannya, Dia Maha Tahu, dan kemudian kita melihat Dia Maha Kuasa, saudara. Pada waktu mereka ada di danau yang gelombangnya luar biasa, pada saat itu Dia hanya bilang, Dia menghardik kepada badai itu, diam. Dan kemudian iblis-iblis juga ya pada takut ya, Dia katakan usir, dan semua iblis ya, setan juga takut kepada Dia ya. Dan kemudian kita melihat juga Dia bisa membangkitkan orang mati ya, yang udah 4 hari di kuburan, kemudian Dia katakan Lazarus keluarlah. Jadi kita lihat di sini kita bukan menuhankan Yesus, tetapi Dia memang Tuhan ya. Dia memang Tuhan. Nah, kalau kita melihat juga di dalam kita lihat di dalam Ibrani ya, Ibrani pasal yang ketiga, Ibrani pasal yang pertama. Kita lihat Ibrani pasal yang pertama, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing juga Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-1 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan menjadi yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Yesus ya. Oleh Dia Allah telah menciptakan alam semesta ya. Kemudian Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, ayat yang ketiga. Dan kemudian dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Kenapa gambar wujud Allah? Karena Allah itu nggak kelihatan, karena Allah itu adalah roh ya.
tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah karena Allah itu adalah roh. Tetapi di sini dalam ayat yang ketiga, ia adalah kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada. Menopang segala yang ada, seluruh dunia alam semesta dan semua yang ada itu ditopang oleh Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, perhatikan, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi dia naik ke surga. Nah saudara, sekarang Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini ya. Ketika dia mati menyelesaikan penyucian dosa pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa maksudnya? Mungkin orang berpikir kalau sebelah kanan Allah Bapa berarti Bapa di sebelah kiri. Tidak. Yang dimaksudkan di sebelah kanan Allah Bapa ini kekuasaan penuh. Sama seperti, oh dia itu tangan kanan saya. Bukan berarti saya kirinya, dia kanannya, bukan. Itu artinya adalah dia ada kekuasaan, dia memegang kekuasaan, diberi kuasa. Jadi kita melihat di seluruh kekuasaan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Al-Quran juga mengatakan dia itu adalah ya, yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Ya jelas ya saudara. Dan di sini jelas di sini dialah gambar wujud Allah. Kalau gambar wujud Allah, mau terangin apa lagi, itu sudah jelas ya, itu saja ya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ya saudara-saudara ya. Terima kasih untuk penjelasan dari Ibu Yani bahwa Yesus memang adalah gambar dari wujud Allah ya. Yesus adalah gambar dari wujud Allah dan Alkitab tadi mengatakan bahwa apa tadi dikatakan dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, puji Tuhan ya Ibu Yani untuk segala pencerahannya ya, kesaksian hidupnya yang luar biasa, lalu perjalanannya hidupnya menjadi hamba Tuhan sampai sekarang punya jemaat sendiri melayani secara saudara-saudara, hari ini kita ada kedatangan tamu ya. Biasa Pak Kaceh. Halo Pak Kaceh. Ya. Halo Pak Kaceh. Ya, Pak Kaceh. Ya, Pak Kaceh. Ya, salam Ibu Uti Watimena. Salam kenal. Halo. Kenal, terima kasih. Halo, Pak Kaceh. Iya, Bu. Selamat sepertinya Pak Kaceh. Ya, sepertinya Pak Kaceh belum ini ya, belum masuk ya. Enggak, belum masuk ya. Ya, teman-teman suaranya. Ya, teman-teman suaranya. Dari teman-teman yang mau bertanya, mengajukan pertanyaan kepada Ibu Yani ya, disilakan ya. Ini ada halo Pak Kaceh. Halo Pak Kaceh. Halo. Halo. Ya. Suara doubling ya. Halo. Iya. Halo, Pak Kaceh. Ya, suaranya ada ngalunnya. Ya, kalau suaranya ngalun ini. Ibu Yani dilanjutkan dulu sementara saya mau lihat dulu ya. Ibu Yani ini satu pertanyaan ya buat Ibu Yani. Bagaimana pendapat Ibu Yani untuk situasi sekarang ini? Situasi sekarang ini di mana keadaan politik yang tidak baik dan bagaimana menyikapi ya, bagaimana kita orang Kristen menyikapinya gitu loh. Ya, seperti firman Tuhan ya, supaya kita juga mendoakan bangsa dan negara kita, dan itu wajib bagi orang Kristen ya. Bagi orang percaya untuk berdoa buat pemerintah kita ya, karena kesejahteraan pemerintah juga adalah kesejahteraan kita juga. Dan kita sebagai warga daripada Indonesia ya, kita harus taat kepada pemerintah kita ya, dan mendukung program-program yang program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita.
Saya rasa itu saja ya. Ya, silakan. Oh iya. Baik, terima Silakan, Bu. kasih Ibu Yani. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau dengarkan Pak Kace ya, masuk ya. Ya, halo Pak Kace. Halo, Halo. salam. Halo Pak Kace. Ya, selamat malam semuanya, Ibu Yani, Ibu Uti yang diberkati Tuhan. Pak Kace nggak ada suara. Mungkin dia harus ini buka mic-nya kali. Ya. Sudah, Halo. ini ada apa ya? Halo Pak Kace, halo. Iya. Halo. Iya, halo. Tes. Halo. Bagaimana? Halo Pak Bisa Kace. kedengaran? Iya, halo. Nggak ada suaranya. Waduh. Ya sudah, suaranya nggak ada. Halo. Coba lagi. Ya, ini ada pertanyaan ya, sambil menunggu ya. Mungkin Pak Kace agak sulit masuknya ya. Halo. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan Maria menyembah Tuhan Yesus. Apa betul begitu ini? Maria menyembah anaknya. Betul, apa betul begitu? Maria menyembah anaknya. Ya, secara daging itu anaknya, tetapi dia Maria itu hanya dipakai alat saja untuk melahirkan Tuhan Yesus ya. Jadi tetap Tuhan Yesus eksistensinya sebagai Allah ya, sebagai Tuhan. Dan ingat pada waktu pesta perkawinan di Kana ya, di mana ketika itu perkawinan di Kana mereka kehabisan air anggur. Jadi Maria datang kepada Yesus ya, kepada Tuhan Yesus. Mereka kehabisan air anggur. Kemudian Tuhan Yesus katakan, mau apa daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Dan apa yang terjadi, Maria itu langsung datang ke dapur ya, bertemu dengan pelayan-pelayan itu, apa saja yang dikatakan kepadamu, apa saja yang dia katakan kepadamu, ya kepada kalian, lakukan itu. Itu artinya Maria sadar sekali bahwa siapa sebenarnya Yesus itu. Ya, dan dia percaya bahwa masalah air anggur yang kehabisan ini jawabannya itu adalah Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus pergi ke dapur ya, kemudian bertemu dengan pelayan-pelayan itu dan meminta supaya mereka mengisi tempayan-tempayan itu. Dan akhirnya kemudian disirut cedok dan air itu dan berubah menjadi anggur. Bahkan air anggur itu lebih manis daripada anggur yang pertama. Jadi kita melihat memang secara manusia ya, secara manusia dia itu adalah ibu daripada Tuhan Yesus. Tetapi secara rohani ya kita melihat di sini kenyataannya bahwa dia itu adalah Tuhan. Jadi Maria itu hanya dipakai untuk melahirkan ya, dipakai alat oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Ya. Ya, terima kasih. Iya. Itu Pak Kace mungkin udah bisa kali. Halo Pak Kace. Ada suara saya. Halo Pak Kace. Iya, Bu. Ya. Ya. Silakan Pak. Ada Gimana? Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya, halo. Ya, silakan. Halo. Pak. Ya, silakan Pak. Halo. Oh iya. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Utiwati Mena, terima kasih juga Ibu Yani, kenal dari saya Muhammad Kace yang selalu mengutak-ngutik kitab kuning ya, yang selalu membagikan pengalaman saya ketika dulu sebagai orang Islam dan sekarang sebagai pengikut Yesus Kristus. Dulu memang saya sejak kecil hidup saya memang di pesantren, sehingga saya memiliki ilmu di pesantren dan saya sampai karena saya menjadi muslim yang taat beribadah sehingga saya bisa melaksanakan haji ke Mekah. Nah, pengalaman saya di Mekah setelah saya tawaf
muter Ka'bah, kemudian sa'i antara Sofa dan Marwa, kemudian saya potong rambut. Nah, saya menemukan di situ seseorang yang buat saya aneh. Jadi dia itu saya pikir malaikat. Dia juga yang memberi saya nama Muhammad. Karena dulu saya bukan nama Muhammad, tapi namanya Osman saja. Begitu. Nah, pulang dari Arab, saya juga tidak terpikir akan menjadi orang Kristen. Saya percaya Yesus tahun 23, dan puji Tuhan, saya ini sudah membawa jiwa-jiwa, yaitu anak-anak, istri, cucu, menantu, dan yang lainnya. Saya tahun 2003 percaya Yesus, saya dibaptis di Bandung, baptis Percik. Kemudian daftar Selam di Jakarta tahun 2014. Memang sukacitanya di dalam nama Yesus ini luar biasa yang saya alami. Jadi inilah kebenaran yang selalu dicari-cari dulu oleh saya ketika saya masih menjadi seorang penyampai kitab kuning waktu di pesantren. Kan istri saya adalah saksi, saya sebagai ustadz dulu, karena istri saya adalah murid saya dulu yang saya kawin. Begitu. Saya sekarang sudah umur 52 tahun, mengikuti Yesus sejak usia saya 36 tahun. Anak saya 2 laki-laki semua. Saya punya cucu 4 dari anak 2. Saya sekarang umur saya sudah lebih daripada 50 tahun. Jadi hidup saya hanya untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus, sampaikan kabar baik Injil, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi selalu waktunya hari-hari bercerita tentang firman Tuhan. Saya tidak memikirkan bagaimana saya makan, karena saya percaya setiap orang yang mengabarkan Injil akan makan dari Injil. Benar firman itu saya alami. Apapun yang bukan Tuhan Yesus sudah cukupkan. Jadi saya percaya Yesus itu bukan karena iming-iming rimi yang sering dituduh orang lain atau sembako, bukan. Tapi mutlak saya menemukan diri pribadi dengan Yesus adalah Tuhan. Benar-benar Tuhan yang hidup. Karena tidak ada lagi Tuhan selain Tuhan Yesus. Maka saya konsekuen tidak akan meminta selain kepada Yesus. Saya tidak akan meminta rezeki selain kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan minta tolong selain kepada Tuhan Yesus. Dan saya tidak akan melarikan persoalan selain kepada Tuhan Yesus. Kalau saya konsekuen dengan itu, maka Mbah Dukun gak bakat tempat di saya. Saya sering menundukkan para dukun, jadi dukun kecil-kecilan, mantan santri. Kemudian saya baptis setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan selamat. Dan sekarang pengalaman saya memang banyak. Sekarang jujur bahwa sedang sembunyi-sembunyi karena ketika viral di YouTube sama saya dilaporkan polisi, saya dicari-cari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka saya pindah tempat dari tempat yang biasa rumah saya tinggalkan. Saya mencari tempat yang lain. Yang penting saya tetap eksis menginjil, membaptis, dan menyampaikan firman kebenaran Tuhan melalui YouTube.
Saya tidak mau mati konyol. Saya tetap ingin bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dan mencukupkan saya dalam kehidupan. Inilah bukti bahwa firman Tuhan itu benar-benar sempurna. Firman Tuhan itu dapat dirasakan. Apakah saudara mau ingin merasakan hadirat Tuhan? Segera sekarang datang kepada Tuhan yang berbeban berat dan berletih lesu. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Kece mengalami hal penderitaan. 6 kali Muhammad Kece pindah-pindah tempat seperti ini. Halo. Presiden Joko Widodo, dunia mungkin aman, tapi dulu sebelum Pak Jokowi pada tahun 2003, waduh lagi gawat-gawatnya. Banyak teman saya yang dapat, akhirnya ada yang sampai dibakar, ada yang sampai dibunuh. Banyak itu mengabarkan Injil. Tapi puji Tuhan, saya dalam lindungan Tuhan sampai hari ini masih ada. Saya yakin itu rencana Tuhan untuk terus membuka kebenaran-kebenaran ini agar didengar oleh seluruh bangsa bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang hidup dan jalan kebenaran. Jadi mungkin saya pada kesempatan ini tidak terlalu banyak menyinggung kepercayaan saya yang lama, tapi saya lebih mengedepankan pengalaman saya mengikut Yesus. Sampai saat ini saya mengikut Yesus tidak pernah kekurangan, baik itu makan, sandang, dan pangan. Selalu cukup karena Tuhan mencukupkan saya. Demikian juga contoh para nabi dulu seperti yang dialami oleh Elia. Ketika Elia dikejar-kejar, sembunyi di pinggir kali, siapa yang memberi makan? Tuhan pakai burung gagak pun bisa digunakan oleh Tuhan untuk memberi makan roti dan daging kepada Elia sebelum sampai ke rumah janda Sarpat. Itulah pengalaman Elia yang dialami sekarang oleh Muhammad Kece. Sembunyi-sembunyi dari pengejaran orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Oleh karena itu sekarang Muhammad Kece semakin semangat. Karena memang kebenaran Injil ini sudah waktunya didengar oleh seluruh bangsa. Karena itu Tuhan siapkan. Sekalipun tempat peribadahan di gereja sekarang tidak bisa berkumpul, tapi kita tetap bisa berkumpul melalui dunia maya ini. Itulah cara Tuhan menggunakan fasilitas-fasilitas dunia maya ini agar manusia tetap mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang belum mengenal Yesus, segeralah hijrah kepada Yesus. Inilah ajakan dari Tuhan untuk diselamatkan. Pada prinsipnya memang segala sesuatu ada resiko, ada konsekuensinya. Kita sebagai penginjil, ya resikonya dicaci maki, dihina, bahkan mungkin diancam-ancam. Tapi kalau kita sudah melekat dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut dengan ancaman yang sifatnya sementara. Mempertahankan nyawa pun tidak ada gunanya kalau Tuhan sudah menghendaki memanggil, dengan cara apapun akan terjadi. Tapi kalau belum waktunya, sekalipun diincar-incar mau diambil nyawanya, dibunuh, tidak akan bisa, karena tidak ada yang bisa melebihi daripada Tuhan. Kiranya mungkin sekedar kesaksian sekelum ini cukup sekian dulu. Mungkin di lain waktu bisa disambung kembali. Saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi suatu penguat iman kita, terutama yang sudah Kristen. Jadi yang mengenal firman Tuhan dari dulu, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan Alkitab itu.
karena Alkitab memang kebenaran dan kekuatan Tuhan itu. Injil itu kekuatan Tuhan. Ini yang saya rasakan. Sehingga Muhammad Kece sudah 17 tahun sampai sekarang tetap eksis dan kuat iman. Istri dan anak pun demikian. Begitu Ibu Uti, kembali ke admin. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Kace pencerahannya ya. Kesaksian hidup Pak Kace ya. Dua orang ini, yang Ibu Yani yang luar biasa, juga Pak Kace juga yang luar biasa ya. Membaktikan hidupnya betul-betul untuk pelayanan, untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah ya. Mengajak orang-orang untuk sama-sama masuk surga nanti ya Pak ya. Ya, ini ada pertanyaan Ibu Yani, dia bilang, emoh menyembah manusia dan emoh menyembah waktu ireng gitu ya, dari Supriyadi. Ibu Yani, pertanyaannya, apakah betul kita orang Kristen ini menyembah manusia? Ya, Ibu Yani, tolong tanggapannya. Coba, bentar ya, ganti dulu ini. Bentar, kurang jelas. Sekali. Ya, pertanyaannya, Ibu Yani, apakah betul orang Kristen menyembah manusia? Kan sudah dibilang tadi, tidak. Kita menyembah Tuhan. Ya, baru masuk. Dia adalah Tuhan. Kenapa dia disebut anak Allah? Itu berarti dia berasal dari Allah, ya. Jadi Tuhan Yesus itu ketika masih di dunia, dia adalah manusia. Mengapa dia menjadi manusia? Tujuannya satu, yaitu untuk menebus dosa manusia. Kita melihat di dalam Roma, ya. Roma, kita lihat dalam Roma pasal yang ketiga, ya. Roma pasal yang ketiga ayat Roma pasal 8, maaf. Roma pasal 8 ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi saudara, karena kita manusia berdosa, ya, karena tidak mungkin kita dapat diselamatkan, karena kita sudah berdosa. Ya, tubuh, jiwa, dan roh kita sudah berdosa. Jadi status kita itu adalah status orang berdosa. Jadi apapun ya yang kita buat, amal perbuatan itu tidak mencukupi standar Allah. Kita harus tahu bahwa Allah itu sempurna, ya. Jadi standar Allah itu sempurna. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat bisa menyelamatkan dirinya, ya. Dengan apapun tidak bisa. Oleh sebab itu Allah sendiri yang harus datang ke dunia. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia bukan berarti bahwa kealahannya hilang, ya. Ketika dia masih di dunia ini dia 100% manusia, ya, tapi dia juga 100% Allah. Jadi kita orang Kristen menyembah Tuhan, ya, bukan menyembah manusia, ya. Kalau seandainya kita melihat di sini, ya, kalau Tuhan Yesus hanya manusia, bukan datang dari Allah, cuma nabi biasa, yaitu kita bisa katakan kita menyembah manusia, ya. Tetapi kita menyembah dia sebagai Tuhan karena memang dia itu adalah Tuhan. Nah, selesai dia mengadakan pengampunan dosa, dia bangkit, dia naik ke surga dengan tubuh yang mulia. Jadi tubuh yang Tuhan Yesus pakai sekarang ini di sorga, bukan tubuh pada waktu dia masih di dunia, tapi tubuh kemuliaan. Memang tubuh itu juga, ya, tetapi bukan lagi dihidupi oleh darah dan daging, tetapi oleh roh, ya. Jadi tubuh yang tidak tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Jadi dia naik ke surga dan dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan.
Dia menjadi raja di atas segala raja. Bahkan Al-Quran juga mengatakan dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Dan selain itu juga Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, hanya jalan Siratul Mustaqim itu adalah Yesus sendiri. Ya, dan di dalam saya lihat ada beberapa di sini di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa dia itu adalah jalan yang lurus, ya. Di dalam surat apa KS ya, QS ya, surat 19 Maryam 17 di sini dikatakan Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus supaya diikuti, dan di sini dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan lurus, ya. Jadi dikatakan di sini jalan yang lurus. Jadi Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, agama lain menunjukkan, tunjukkanlah kami jalan. Tapi Yesus katakan, akulah jalan. Dan bukan hanya jalan, akulah hidup. Saudara, hidup itu hanya datang dari Allah. Siapa sumber kehidupan? Yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa membuat hidup. Ya, jadi hidup itu berasal dari Allah. Sumber kehidupan itu adalah Allah. Kalau dia katakan akulah hidup, itu berarti dia sendiri Allah. Dia sumber kehidupan. Dan bukan hanya hidup, tetapi akulah jalan kebenaran. Kebenaran. Siapa yang memiliki kebenaran? Allah itu sendiri. Kebenaran itu hanya ada di tangan Allah, ada di pihak Allah, hanya ada pada Allah. Dan Allah itulah kebenaran. Jadi jelas ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, jelas ya. Jadi itu jelas di dalam pernyataan Tuhan Yesus di sini, jelas bahwa dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dan langsung menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Dialah jalan untuk menuju ke surga. Tanpa dia tidak ada jalan lain. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Yani. Yesus adalah jalan dan dia juga adalah sekalian. Dia adalah jalan ke Bapa dan sekaligus dia adalah Tuhan itu sendiri, ya kan? Nah, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup ya. Nah, ini pertanyaan dari preview Robert. Ya, Yesus memang berdoa. Ya, Yesus memang berdoa. Kenapa Yesus berdoa kalau dia Tuhan? Ya, kenapa Yesus berdoa kalau dia Tuhan? Ya. Jadi kita melihat di sini kan tadi dikatakan dia itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kita lihat ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia juga adalah imam besar. Dia adalah imam besar kita. Nah, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ya, di situ ada kemah suci. Nah, di situ ada namanya imam. Imam besar itu di waktu di situ itu adalah Harun. Harun menjadi imam. Nah, Harun ini dia adalah perwakilan antara bangsa Israel dengan Allah. Dan Harun ini salah satu sebagai imam, salah satu tugas daripada imam itu adalah berdoa syafaat untuk umatnya. Karena dia adalah mewakili perwakilan antara umat dengan Allah. Jadi fungsi daripada seorang imam itu adalah berdoa untuk kepentingan umatnya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia adalah seorang imam besar kita, ya. Seorang imam besar untuk kepentingan kita. Sekali lagi dia menjadi daging, dia menjadi manusia itu hanya untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita, untuk kepentingan kita semua. Oleh sebab itu sebagai imam, ya, sebagai imam yang berperan sebagai imam, dia berdoa kepada Allah untuk umatnya, ya, untuk kita semuanya. Jadi jelas. Ya, terima kasih. Oke.
teman-teman sekalian ya. Boleh menambahkan Ya, sedikit? silakan Pak Kacek. Pak Kace ya. Iya, mengenai Tuhan memang agak Suara nggak kedengeran. sulit ya untuk memberikan arahan kepada orang yang belum menerima baptisan. Kenapa? Mengenai pengenalan Tuhan itu adalah sifatnya rohani. Kalau kita tidak mengenal kerohanian, ya memang bertanya pun akan kabur nanti jawabannya karena tidak mungkin sesuai dengan hati pemikiran yang bertanya. Kadang-kadang pertanyaannya ya konyol-konyol ya. Ada tukang bangunan mengatakan, apakah Tuhan pernah mati? Di situ, apakah Tuhan pernah mati? Tuhan tidak pernah mati. Yang mati itu adalah Yesus. Yang mati itu tubuh Yesus pernah 3 hari. Sehingga dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 18, lihatlah aku yang awal dan yang akhir, aku yang hidup. Itu yang pernah mati. Yang pernah mati itu bukan Tuhannya, tetapi yang pernah mati itu wujud manusianya selama 3 hari. Benar, selama 3 hari di dalam kitab Wahyu dijelaskan. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Nah, di sini dikatakan, ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi orang masuk surga atau tidak ditentukan oleh Tuhan Yesus. Karena yang punya kerajaan maut, kunci kerajaan maut adalah itu Tuhan Yesus sendiri yang pernah mengalami mati dan sekarang hidup sampai selama-lamanya. Ini Wahyu 1 ayat 18. Dia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah yang meyakinkan bahwa orang masuk surga atau tidak, masuk neraka atau tidak ditentukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memiliki kunci kerajaan surga. Melalui Yesuslah kita masuk surga, bukan melalui Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau ada umat yang masih Islam mendengar sekarang, dengarkan. Menurut kitab Wahyu 1 ayat 18 ini, Yesus memang pernah mengalami mati dari kemanusiaannya. Tapi Yesus hidup sampai selama-lamanya dan akan turun lagi ke dunia menjemput orang yang percaya supaya Yohanes 14 ayat 3 digenapi. Bagaimana digenapi? Tuhan Yesus pergi sekarang menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan akan menjemput kita supaya di mana Tuhan Yesus ada, kita pun berada. Jadi berbahagialah saudara dan saya yang sudah ada di dalam nama Yesus. Bagi yang segera
jangan didului oleh corona. Baptisan duluan, baru corona datang, begitu. Ya harapan si corona sudah hilang dari sekarang. Inilah harapan kita agar bisa berkumpul lagi di gereja, begitu. Kiranya tentang kunci maut dan kerajaan maut ada di dalam nama Yesus. Di dalam nama lain tidak ada keselamatan. Itulah yang malam ini disampaikan oleh Muhammad Kece tentang kepastian kita mendapatkan hidup yang kekal. Kembali ke Ibu Uti. Ya, mungkin saya mau tambahkan terima kasih, lagi. Pak Kece. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi ya. Sama-sama, Bu. Mungkin saya mau tambahkan dulu yang Pak Kace. Ya, saya mau tambahkan juga yang seperti Pak Kace. Jadi Boleh, Bu. memang Tuhan Yesuslah yang menentukan ya. Jadi masuk neraka itu di tangan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita tahu juga nanti dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, bahkan semua ya. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ya, 2 ayat yang ke-11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di tahta, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit yang tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi langit dan bumi ini tidak lagi tempat. Dan aku melihat orang-orang besar dan orang kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yang kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut, kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dan tiap orang yang dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan nama mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, saudara, bagaimana supaya nama kita bisa sampai ditulis di kitab kehidupan? Ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Jadi sekarang orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, mereka sudah ditebus oleh darah Yesus, mereka menjadi anak Allah, dan Alkitab mengatakan nama mereka dicatat dalam buku kehidupan. Nah, nanti ketika penghakiman akhir, semua orang akan dihakimi, orang yang hidup dan yang mati dihakimi. Dan bagi mereka yang tidak ada namanya tercatat dalam buku kehidupan, mereka akan dibuang ke lautan api selama-lama-lamanya. Ingat ya, bahwa neraka itu kekal, saudara. Satu kali kita sudah sampai ke neraka, kita enggak bisa lagi ke surga. Ya, ada paham yang mengatakan, bahkan kalian memahami, kita masuk neraka dulu, nanti disucikan di neraka, baru nanti masuk surga. Enggak bisa. Neraka itu tempat hukuman, bukan tempat penyucian. Orang disucikan dari dosa-dosa hanya oleh darah Yesus. Jadi satu kali orang sudah masuk neraka, maka akan selama-lamanya di sana. Dan sebab itu penting bagi kita, supaya kita harus yakin nama kita harus tercantum dalam buku kehidupan. Kalau tidak, maka kita akan binasa selamanya. Ya, itu saja tambahan saya. Terima kasih Ibu Yani, terima kasih lengkapannya. Ya. Juga Ibu Bapak Kace. Ya, tadi ada yang masuk tapi mundur tadi. Jadi kita tidak sadar dan keluar lagi kali ada Muhammad Kece, soalnya takut sama jenggotnya Muhammad Kece. Tadi ada lagi mungkin bisa. Udah keluar. Iya. Ya, kita teruskan saja ya.
perbincangan ini. Semoga ini dan menjadi kekuatan hidup kerohanian kita ya. Ya, terima kasih teman-teman. Salam, selamat Rabu, Yesus berkati kita. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Selamat Kece. malam. Terima kasih. Ya, saya suka dengar-dengar dan sekarang Terima bisa kasih. sama-sama. Oh, Tuhan Yesus iya. memberkati ya. Terima kasih. Ini Ya. kalau sudah kenal